Shalom, selamat datang di Sate Praja, saat teduh bersama Praja IPDN. Shalom saudara-saudara sekalian, puji Tuhan, senang sekali kita bisa dipertemukan kembali pada kesempatan kali ini. Dan saya yakin dan percaya semuanya dapat terjadi karena kehendak dari Tuhan. Mari kita bersama-sama menyembah dan memuliakan nama Tuhan dengan penuh sukacita dan dengan penuh ketulusan hati. Mari kita bersama-sama membuka hati kita biarkan Roh Kudus masuk dalam hati kita, dan kita merasakan berkat dan kuasa Tuhan yang sangat luar biasa bagi kita. Saya mengajak saudara-saudara sekalian untuk merenungkan kembali begitu besar kasih Tuhan kepada kita, kasih yang tak terukur, dan kasih yang layak untuk kita sujud dan sembah. Lagu Sujud di Altarnya akan membawa kita untuk kembali merasakan kasih Tuhan yang lebih besar lagi, kasih Tuhan yang lebih dalam lagi. Untuk itu, saya mengajak saudara-saudara kalian untuk menyanyikan pujian ini dengan penuh kerendahan hati, agar hadirat Tuhan masuk dalam hati kami masing-masing. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, baharui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas berkat dan penyertaan Tuhan yang selalu nyata dalam kehidupan kami. Tuhan selalu menyertai kami, Tuhan tidak pernah meninggalkan kami dalam situasi apapun. Tuhan Yesus, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Tuhan yang campur tangan, karena kami yakin dan percaya Tuhan yang memelihara kami, dan Tuhan telah merancangkan rancangan kehidupan yang sangat baik bagi setiap kami. Tuhan Yesus, kesempatan kali ini kami akan mendengarkan sebagian kecil dari berita firman-Mu. Biarlah Tuhan memberkati, Tuhan urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman, agar dapat menyampaikan firman-Mu dengan baik. Dan juga kami selaku pendengar, biarlah Tuhan memberkati kami, agar firman yang kami dengarkan tidak dapat berlalu begitu saja, namun dapat kami jadikan sebagai suluh dan pedoman kami dalam melanjutkan kehidupan yang masih Tuhan percayakan kepada kami. Inilah doa kami Tuhan Yesus. Tuhan memberkati dari awal hingga selesainya, agar semuanya dapat berjalan dengan baik. Inilah doa kami Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom,
damai sejahtera untuk kita semua. Pada saat ini teman-teman, kita akan sama-sama belajar sedikit dari kebenaran firman Tuhan yang diambil dari Mazmur 27 ayatnya yang ke-10. Sebelum masuk dalam kebenaran firman Tuhan, satu hal yang mau saya sampaikan untuk kita semua. Dalam penyampaian firman Tuhan ini teman-teman, jangan pernah fokus dengan sosok yang menyampaikan, tapi fokuslah dengan apa yang disampaikan. Firman Tuhan diambil dari Mazmur 27 ayatnya yang ke-10 berbunyi demikian. Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tema yang diambil dalam teduh hari ini yaitu cinta Tuhan. Bicara tentang cinta, saya percaya bahwa teman-teman adalah sosok orang yang pernah merasakan cinta. Teman-teman adalah sosok orang yang mungkin saat ini merasakan cinta. Dan mungkin teman-teman adalah sosok orang yang akan merasakan cinta. Ketika kita merasakan cinta, kita semua sepakati bahwa cinta adalah hal yang membuat kita bahagia. Ketika kita merasakan cinta, apapun akan kita lakukan untuk bisa mendapatkan dan memberikan cinta kepada orang yang kita cintai. Dan bicara tentang cinta, ada 3 hal yang bisa saya definisikan tentang cinta. Yang pertama yaitu intensitas, yang kedua prioritas, dan yang ketiga adalah kualitas. Teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ketika kita mencintai seseorang, ketika kita mencintai sesuatu, kita akan memberikan intensitas waktu kita kepada orang tersebut. Mulai dari kita mengorbankan waktu kita kepada dia, mulai dari kita melakukan beberapa hal yang secara logika manusia, hal itu tidak perlu dilakukan dan akan dianggap berlebihan. Tapi karena kita mencintai orang tersebut, maka kita akan memberikan intensitas waktu kita, intensitas tenaga kita, dan intensitas pikiran kita untuk orang yang kita cintai. Dan itu adalah hal yang wajar untuk setiap orang yang merasakan cinta. Yang kedua adalah prioritas. Teman-teman, saya tahu bahwa kita adalah orang yang pernah memberikan prioritas waktu kita kepada orang lain. Dan kita adalah makhluk yang ingin diprioritaskan. Ketika teman-teman merasakan yang namanya cinta, teman-teman akan memberikan prioritas, entah itu dalam bentuk apapun. Contohnya, ketika teman-teman bangun pagi, teman-teman pasti ingin diberikan ucapan selamat dari orang yang teman-teman cintai. Teman-teman sebelum tidur, pasti teman-teman ingin diberikan kalimat sebelum teman-teman tidur. Kalau teman-teman sebagai makhluk yang pernah merasakan cinta, ingin mendapatkan hal yang diprioritaskan, lantas kenapa teman-teman tidak pernah memberikan prioritas itu kepada Tuhan? Sedangkan kita semua tahu dan sepakati bersama bahwa cuma Allah orang Kristen adalah Allah yang cemburu. Kalau teman-teman bisa memberikan intensitas waktu untuk manusia, prioritas untuk manusia, lalu kenapa sama Tuhan yang kita semua tahu sosok yang telah mati di kayu salib untuk kita, lalu kenapa kita tidak pernah memberikan intensitas dan prioritas waktu kita untuk dia? Dan bahkan teman-teman, dalam Mazmur 27 ayat 10 mengatakan, ketika orang tua yang kita semua sepakati dan dengan mutlak mengatakan bahwa sosok yang tidak pernah meninggalkan kita, ketika mereka meninggalkan kita, ada satu pribadi teman-teman yang tidak akan meninggalkan kita. Dan dia adalah Tuhan yang kita sembah. Sehingga teman-teman, jangan pernah tinggalkan Tuhan dan berikanlah intensitas dan prioritas kita kepada Tuhan. Karena teman-teman, intensitas dan prioritas itu selaras. Dan ketika dua hal tersebut berjalan, maka akan menciptakan satu hal teman-teman, yaitu kualitas cinta kita kepada Tuhan. Ketika teman-teman mampu memberikan intensitas dan prioritas kepada Tuhan, maka teman-teman sudah membentuk dan menciptakan dan menunjukkan serta membuktikan seberapa kualitas cinta teman-teman kepada Tuhan. Karena teman-teman tahu kualitas cinta Tuhan kepada kita bukanlah kualitas yang biasa-biasa saja. Dengan demikian, kita harus menunjukkan kualitas kepada Tuhan yang bukan biasa-biasa saja, tapi yang luar biasa, seperti Tuhan memberikan nyawanya untuk kita. Demikianlah firman Tuhan. Teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, kiranya firman Tuhan hari ini dapat memberkati teman-teman sekalian, dan kiranya firman hari ini dapat menambah iman teman-teman kepada Tuhan. Menutup firman dan program Saat Teduh hari ini, marilah kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, Bapa yang kami puji, kami sembah dan kami muliakan melalui Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami.
Bapa, kami tidak tahu apa yang harus kami katakan kepada Engkau Bapa, karena kami bukanlah makhluk yang pandai dalam merangkai kata-kata. Tapi satu hal yang mau kami sampaikan, bahwa kami sangat bersyukur punya Allah seperti Engkau, Allah yang terus mencintai kami bahkan ketika kami masih melakukan dosa Bapa. Engkau masih terus ada bersama kami dan mengatakan bahwa ketika orang tua kami meninggalkan kami, masih ada sosok yang mencintai kami. Dan itu adalah hal yang sangat kami syukuri sampai detik ini Bapa. Ini kami Bapa, kami sangat bersyukur untuk firman hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Puji nama Tuhan teman-teman. Untuk teman-teman yang memiliki kerinduan untuk didoakan dan memiliki kerinduan untuk membawakan firman kebenaran Tuhan, silakan teman-teman memberikan komentar di bawah ini. Terakhir dari saya, Soldier of Christ, keep on fire.